Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Septiani, NIM PO 7120320004, kelas tingkat 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan diare dengan dosen pengampu Nurse Wela Juwartika SKPM. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi diare. Diare yaitu penyakit yang terjadi ketika terdapat perubahan konsistensi feses. Seseorang dikatakan menderita bila feses berair dari biasanya, dan bila buang air besar lebih dari 3 kali atau buang air besar yang berair tetapi tidak berdarah dalam waktu 24 jam. Itu menurut Dinkes 2016. Diare terbagi menjadi 3, yaitu diare akut, yaitu diare yang terjadi mendadak dan berlangsung paling lama 3-5 hari. B. Diare yang berkepanjang bila diare berlangsung lebih dari 7-11 hari. C. Diare kronik bila diare berlangsung lebih dari 14 hari. Patofisiologi diare. Diare dapat disebabkan oleh berbagai kemungkinan faktor, diantaranya A. Faktor infeksi. 1. Virus. Penyebab tersering diare pada anak adalah disebabkan infeksi rotavirus. Setelah terpapar dengan agen tertentu, virus akan masuk ke dalam tubuh bersama dengan makanan dan minuman yang masuk ke dalam saluran pencernaan yang kemudian melekat sel-sel mukosa usus. Akibatnya, sel mukosa usus menjadi rusak yang dapat menurunkan daerah permukaan usus. 2. Bakteri. Bakteri pada keadaan tertentu menjadi invasif dan menyerbu ke dalam mukosa. Terjadi perbanyakan diri sambil membentuk toksin. Lanjutan dari patofisiologi diare. A. Faktor malabsorpsi. 1. Gangguan osmotik. Cairan dan makanan yang tidak dapat diserap akan terkumpul di usus halus dan akan meningkatkan tekanan osmotik usus. Akibatnya akan menyebabkan tekanan osmotik dalam rongga usus meningkat. 2. Gangguan sekresi. 3. Gangguan mobilitas usus. Tanda-tanda klinis yang terjadi pada penyakit diare. Menurut Medicastor.com, gejala diare adalah tinja encer dengan frekuensi 4 kali atau lebih dalam sehari, yang terkadang disertai beberapa hal berikut: muntah, badan lesu atau lemah, tidak nafsu makan, darah dalam diri dalam kotoran, cengeng, gelisah, suhu meningkat, tinja cair dalam diri terkadang bercampur darah, lama-kelamaan tinja berwarna hijau dan asam. Selanjutnya, komplikasi yang terjadi pada penyakit diare. Diare yang utama adalah terjadi kehilangan cairan yang terlalu mendadak sehingga dapat terjadi komplikasi sebagai berikut: 1. Dehidrasi, 2. Regeta hipovolemik, 3. Hipokalemia, 4. Hipoglikemia, 5. Intoleransi sekunder akibat kerusakan film mukosa usus dan defisiensi enzim laktose. 6. Kejang terjadi pada dehidrasi hipertonik. 7. Napas cepat. 8. Gagal ginjal akut. Pemeriksaan penunjang pada penyakit diare. Pemeriksaan penunjang menurut Marcelo Simabrata 2009, pemeriksaan penunjang pada pasien diare yaitu dengan melakukan pemeriksaan darah, urin, kolonoskopi dan ileoskopi. Selanjutnya, diagnosa keperawatan yang terjadi pada penyakit diare. 1. Diare berhubungan dengan proses infeksi. 2. Hipovolemia berhubungan dengan kehilangan cairan aktif. 3. Gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gejala penyakit. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rencana asuhan keperawatan dari penyakit diare. Diagnosa, diare berhubungan dengan proses infeksi. Tujuan, SLKI, eliminasi fekal, bisa dilihat dari buku 3S. Intervensi, psiki, manajemen diare, observasi, terapeutik, edukasi, kolaborasi bisa dibuktikan dengan melihat buku 3S. Selanjutnya, diagnosa hipovolemia berhubungan dengan kehilangan cairan. Tujuan, SLKI, status cairan, bisa dibuktikan dengan melihat buku 3S. Intervensi, psiki, manajemen hipovolemia, observasi, terapeutik, edukasi, kolaborasi bisa dibuktikan dengan buku 3S. Baiklah, rencana asuhan keperawatan selanjutnya. Diagnosa, gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gejala penyakit. Tujuan, SLKI, status kenyamanan, bisa dibuktikan dengan melihat buku 3S. Intervensi, psiki, terapi relaksasi, observasi, terapeutik, edukasi, bisa dilihat dari buku 3S.
Itulah penjelasan asuhan keperawatan diare dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.